Piala AFF 2024 sudah resmi melakukan undian grup dan hasilnya cukup menarik. Timnas Indonesia, Filipina, dan Vietnam kembali bertemu di grup B, sementara itu Thailand dan Malaysia juga Singapura akan jadi duel panas di grup A. Walaupun ada tim-tim lainnya seperti Laos, Myanmar, Kamboja, dan menunggu pemenang antara Brunei Darussalam dan Timor Leste, mereka juga bisa saja menjadi batu sandungan bagi ke-6 tim unggulan di atas. Seperti inilah komentar orang Asia untuk hasil undian grup Piala AFF 2024. Bukan kalender FIFA, Indonesia atau Indonesia Belanda yang hadir. Saya turut prihatin melihat pelatih baru Vietnam didesak mundur oleh fans Vietnam karena kalah lagi dari Indonesia. Hormati pelatih. Jika Vietnam tetap menjaga pelatih seperti Indonesia, maka Vietnam akan menjadi 0 Piala AFF seperti Indonesia. Apakah penduduk asli Indonesia bisa bermain sepak bola atau tidak berguna sehingga dipecat oleh penduduk setempat? Final Vietnam versus Timor Leste karena merupakan tim Asia terkuat saat ini. Ada tim asal Belanda yang terkuat di Asia namun belum memiliki trofi juara. Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di bawah pimpinan Troussier, namun kini bersiaplah untuk merasakan kekalahan. Negara ini berpenduduk 200 juta orang, tetapi tidak tahu cara bermain sepak bola. Semua pun tak kirimkan skuad utama, Malaysia juga karena klub besar semua tak melepaskan pemain. AFF kali ini rasanya tidak bagus, Thailand pun sudah tak kirimkan skuad utama. Saya ingin bertemu Indonesia, saya harap Indonesia bisa melewati Vietnam. Indonesia kini menjadi tim yang sulit dikalahkan tidak hanya di ASEAN tapi juga di Asia. Thailand selalu menjadi kekuatan ketika mereka memiliki pelatih yang bagus. Mereka tidak terlalu banyak melakukan naturalisasi, lebih fokus pada pemain. Pemainnya lahir di Thailand, jadi jika mereka menang, semua orang harus bangga dan hormat. Mungkin kesempatan ini bukanlah peluang kemenangan bagi Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Indonesia tidak akan mengirimkan pemain utamanya di turnamen ini. Federasi Indonesia mengatakan bahwa turnamen ini hanya untuk latihan saja. Thailand bertemu Indonesia di final, peluang juara kedua tim adalah 50-50. Thailand trofi berikutnya, sejujurnya tim Asia Tenggara tidak bisa mengalahkan Thailand. Ini kesempatan bagus bagi Vietnam untuk membalas dendam pada Indonesia. Saya punya saran untuk membuat turnamen ini lebih kompetitif dan menarik. Turnamen harus dibagi menjadi 2 putaran. Babak grup harusnya sama seperti biasanya, namun harus diambil 3 tim terbaik dari masing-masing grup ke babak berikutnya. Kemudian 6 tim dari 2 grup akan saling bertanding secara bergantian sebagai tuan rumah dan tamu. 2 tim terbaik akan memainkan pertandingan final perebutan trofi di Stadion Negara Regional ketiga seperti Liga Juara UEFA. Tim yang menempati peringkat 3 dan 4 juga akan memainkan pertandingan lain untuk memperebutkan tempat ketiga di Stadion Negara ketiga. Saya kira hal ini tidak hanya akan membuat turnamen menjadi lebih kompetitif, tetapi juga menumbuhkan persatuan regional dan pariwisata. Seorang penggemar sepak bola dari Vietnam. Indonesia hanyalah tim yang lemah setelah berpuluh-puluh tahun tak punya gelar apapun. Kini mereka ingin mencari kebanggaan sehingga mengeluarkan dana miliaran dolar untuk menaturalisasi generasi muda yang merantau. Pada akhirnya, Indonesia hanya tinggal tim naturalisasi asal-asalan. Level pemain dalam negeri Indonesia hanya setara dengan Timor Leste atau Kamboja. Jangan perhatikan Indonesia, tapi perhatikan Myanmar. Itu juga alasan PSSI, nyatanya tanpa pemain naturalisasi, Indonesia bukan apa-apa. Saya kira lebih dari separuh pemain Vietnam akan berada di ICU saat bertemu Indonesia. Kalahkan Vietnam, supporter Indonesia selebrasi bak juara Piala Dunia. Orang Indonesia sering mengatakan bahwa mereka telah melampaui ASEAN dan saya akan menonton kompetisi ini untuk melihat apakah dia memenangkan kejuaraan. Vietnam berkali-kali bertemu Indonesia. Siapkah Vietnam kehilangan pelatih barunya?